Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wahyu Kuncoro. Dan saya Fanya Mahendra. Kami dari kelompok 12 dari kelas 1K26 ingin menjelaskan mengenai review jurnal implementasi algoritma Floyd-Warshall untuk menentukan letak dan lokasi perusahaan travel atau rental mobil di Kota Bengkulu. Identitas jurnal. Identitas jurnalnya seperti yang tertera pada di PPT ini. Pendahuluan pengenalan. Nah, zaman sekarang teknologi sudah berkembang sangat pesat, banyak aplikasi sederhana yang sudah tercipta dan bermanfaat. Salah satunya yang akan kita bahas adalah aplikasi yang menentukan letak dan lokasi. Lalu perusahaan rental mobil pasti ingin perusahaannya maju dan menjadi istimewa dalam menyediakan jasa penyewaan mobil dan driver. Namun karena keterbatasan para pendatang baru di Kota Bengkulu, beberapa orang belum tentu tahu lokasi tempat rental tersebut. Solusinya adalah menggunakan aplikasi dengan algoritma Floyd-Warshall yang mengenai letak lokasi rental mobil terdekat dengan lokasi mereka sekarang. Lalu dengan menggunakan Android SDK atau Software Development Kit untuk mengembangkan teknologi Google, Android, GPS, dan LBS. Dari hasil pengujian dari terminal panorama menuju Limang Suprapto terdapat bermacam-macam jalur. Nah, itu jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, dan jalur keempat. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam menemukan letak dan lokasi yang mereka tuju. Lalu untuk memudahkan para perusahaan untuk menarik pelanggan untuk mencapai tujuan atau keuntungan bersama, untuk mengetahui algoritma Floyd-Warshall ini, dan untuk mengetahui peta digital. Batasan masalah. Batasan masalahnya itu agar perusahaan rental mobil di Kota Bengkulu memajukan profitnya dan memudahkan para pendatang baru dari Kota Bengkulu yang belum tahu di mana letak dan lokasi rental mobil dengan menggunakan aplikasi dengan algoritma Floyd-Warshall dalam menentukan jarak yang efisien agar sampai tujuan. Apa itu algoritma? Algoritma itu urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, algoritma dalam kehidupan sehari-hari itu kayak aktivitas memasak air, seperti itu. Lalu, algoritma dapat disajikan dalam bentuk flowchart, struktur chart, natural language, dan procedural. Algoritma Floyd-Warshall. Algoritma ini menggunakan metode pemrograman dinamis, yang artinya algoritma ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan mengumpulkan solusi yang banyak sehingga terbentuk suatu keputusan yang saling terkait. Mengapa algoritma ini menggunakan pemrograman yang dinamis? Karena lebih menjamin keberhasilan penemuan solusi yang optimum untuk kasus penemuan jalur terpendek atau single path shortcut path. Saya akan menjelaskan tentang contoh sederhana algoritma Floyd-Warshall. Di sini ada soal. Di sini terdapat graf, yaitu terdiri dari 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, dan 6H. Nah, di sini diketahui K yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. J juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama, kita ingin mencari matriks awalnya atau yang X0. Pertama-tama kita bisa lihat, yaitu matriks baris 1 dan kolom 1 kan tidak kemana-mana, maka hasilnya 0. Sedangkan untuk matriks yang baris 1 kedua, itu nilainya 7. Jika kita ingin 1 ke 3, tidak bisa karena
mereka tuh nggak ada kayak nggak bisa loncat begitu saja, jadi nggak ada jalan alternatif. Jadi hasilnya infinity. Infinity itu artinya nilainya nggak batas, sisanya sama. Nah, di sini kita diketahui K-nya itu 1, J-nya 3, dan I-nya 2. I dan J akan saling berhubungan. Jadi kalau misal I dan J-nya berubah, maka mereka juga akan berubah. Di sini terdapat rumus yaitu X, I, J lebih besar X, I, K ditambah X, K, J. Sebenarnya itu relasinya tergantung dengan nilainya. Nah, di sini terdapat matriks matriks awal atau matriks yang pertama. Matriks yang pertama hanya berfokus kepada hanya berfokus ke hanya berfokus kepada baris 1 dan juga kolom 1. Jadi fokusnya pada baris 1 kolom 1 aja. Jadi yang saya garis kotakin itu menunjukkan bahwa matriks pertama. Jadi itu matriksnya tidak perlu diapa-apain. Di luar itu kita harus mencari nilainya, kecuali dengan nilai 0 yang miring itu karena dia nilainya tidak kemana-mana maka hasilnya 0. Misal dari kita mencari nilai matriks awal yaitu 2,3. 2,3 berapa? Nilainya 4. Nah, terus habis itu 2,4 hasilnya berapa? Infinity. Kita isi semuanya sehingga sampai berubah yang tadinya 2 menjadi 6. Nah, ini contoh mencari baris yang ketiga nih. Nah, yang tadi saya bilang yang bentuknya kayak akan angka 8 gitu atau loop gitu, itu infinity. Artinya nilainya nggak batas. Nah, kenapa sih kok bisa dia lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Di situ kan ada infinity, terus bertemu dengan infinity ditambah 7. Karena infinity dengan infinity tambah 7 itu lebih kecil, maka kita lebih memilih infinity tambah 7 karena lebih besar. Nah, kalau misal ketemu infinity, 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 maka hasilnya sama dengan. Nah, jika suatu infinity bertemu dengan angka 1, 2, 3 gitu yang lebih kecil, ya berarti contohnya kayak yang paling bawah, yaitu 3 lebih kecil dari infinity tambah infinity. Di sini adalah hasil matriks pertamanya yang sudah kita tentukan nilainya. Nah, ini tuh apa? Semua matriks yang sudah kita temukan, namun hanya sampai 5 karena hasil akhirnya itu pada matriks ke-6. Kita bisa lihat bahwa yang garis-garis kotak ini tuh yang kayak matriks 1 berfokus pada 1 saja, dan matriks 2 berfokus pada 2, matriks 3 berfokus pada 3 yang pakai garis kotak-kotak itu merah. Dan di sini adalah hasil akhir dari gabungan semua matriks. Di sini kita bisa lihat bahwa semua matriks 6 ini sudah terpenuhi kecuali dengan infinity di situ karena dia memang nggak ada jalan alternatifnya maka hasilnya infinity. Nah, dari sini kita bisa pelajari bahwa algoritma yaitu mengumpulkan keputusan-keputusan atau solusi-solusi yang menjadi satu keputusan yang saling terkait. Jadi dalam suatu masalah, kita dapat membuat banyak solusi, namun kita hanya memilih solusi yang paling optimum. Ada landasan teori. Landasan teori, di dalamnya ada peta digital. Nah, peta ini adalah sajian grafis dari permukaan bumi dalam skala tertentu yang digambarkan pada bidang datar melalui sistem proyeksi peta dan terdiri dari simbol-simbol tertentu sebagai perwakilan dari objek-objek spesial. Nah, syarat-syarat peta. 1. Peta tidak boleh rumit dan membingungkan. Nah, yang perlu dilengkapi adalah keterangan atau legenda, skala peta, judul peta, dan bagian dunia maya. 2. Peta dapat mudah dimengerti dan dipahami maknanya dan oleh pemakai peta dengan menggunakan tata warna, simbol, sistem proyeksi, atau sistem koordinat. 3. Peta harus teliti dan memberikan gambar yang sebenarnya. Peta ditinjau dari skala. Yang pertama, peta berskala besar yaitu skala 1:50.000 atau lebih besar 1:25.000. 2. Peta berskala kecil yaitu skala 1:500.000 atau lebih kecil lagi.
GPS. GPS adalah alat atau sistem navigasi yang menggunakan satelit yang didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan. Awalnya GPS hanya digunakan untuk kepentingan militer, namun sekarang GPS sudah banyak dipakai oleh orang-orang dalam menentukan posisi GPS. GPS memiliki titik koordinat yaitu latitude, garis lintang, dan longitude, garis bujur. LBS atau singkatan dari Location Based Service. LBS adalah aplikasi yang bergantung pada lokasi tertentu dan sudah didefinisikan sebagai layanan informasi dengan memanfaatkan teknologi untuk menentukan posisi. Layanan LBS ini saling terhubung dengan GPS sebagai informasi lokasi yang kita tuju dan juga GIS atau singkatan dari Geografi Informasi System, yaitu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengolah, dan menampilkan informasi berreferensi geografis. LBS adalah gabungan dari 3 buah teknologi, yaitu NICTS, atau yang singkatan dari New Information and Communication Technology, lalu Internet, dan GIS, dengan menggunakan database spesial. LBS terdiri atas perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan data dan informasi sesuai dengan sistem koordinat pada geografi bumi. Metode graf. Metode graf adalah kumpulan nodes yang saling terhubung melalui SG atau sisi vertex yang terhubung dengan SG. Graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik. Android. Android adalah sistem operasi yang dibuat oleh gadget, yang dibuat untuk gadget seperti handphone, kamera digital, jam tangan, tablet. Nah, dan zaman sekarang ini banyak sekali yang menggunakan gadget berbasis Android karena sistem operasinya itu open source, bisa dikembangkan dan mendukung banyak aplikasi. Namun setiap gadget yang berbasis Android memiliki harganya tersendiri, baik dari segi performa, memori, dan spesifikasi lainnya. Google Maps. Nah, Google Maps adalah aplikasi di mana kita melihat peta dunia dan juga menentukan tujuan yang kita ingin tuju. Google Maps sekarang juga terdapat Google Earth, yang di mana Google Earth ini menggambarkan peta dunia yang lebih detail seperti berwarna dibandingkan dengan Google Maps yang hanya terdapat garis, bentuk, dan nama saja. Google Maps pun dibuat oleh Google dan gratis untuk dipakai oleh siapapun dan kapan saja. Dalam pembuatannya, Google Maps terdapat GPS dan LBS yang saling terhubungi dan juga dibantu dengan software pembuatan aplikasi Android. Model prototipe. Menurut saya, model prototipe ini bentuk dasar sebuah produk di mana produk tersebut akan diuji untuk mencari kesalahan yang terdapat pada produk tersebut. Namun produk yang akan diuji tidak akan langsung diuji dengan produk sebenarnya, anggap saja seperti simulasi atau yang bisa disebut program yang belum jadi. Model prototipe ini dimulai dari kumpulan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan kita buat, lalu membuat prototipe sesuai dengan yang kita diinginkan pelanggan. Setelah itu menyiapkan program yang belum jadi untuk dievaluasi oleh para pelanggan untuk menyesuaikan apa spesifikasi tersebut sudah baik atau belum. Metode penelitian. Metode penelitian ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Muara Aman Express di Jalan Kalimantan nomor 7 RT 04 RW 03 Rawamakmur, Permai, Bengkulu. Ada
teknik pengumpulan data yang di dalamnya ada metode observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan seperti mencatat atau mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat tampilan aplikasi untuk penentuan letak lokasi perusahaan travel di kota Bengkulu tersebut. Nah, terus ada metode studi pustaka dengan cara membaca referensi buku di perpustakaan, buku-buku yang mengenai tentang penelitian yang akan kita buat, dan fasilitas internet seperti Google dan Yahoo. Desain penelitian. Nah, di sini seperti ini flowchart-nya, flowchart pada desain penelitian. Itu pada awalnya yang bisa saya jelaskan tuh ketika mulai masukkan proses yang sudah mengumpulkan informasi. Lalu diproses lagi pengidentifikasian objek. Setelah identifikasi objek, di tahap selanjutnya melakukan proses pembuatan model, lalu generator coding, lalu diuji coba, proses testing, lalu masuk ke simbol kondisi, itu untuk mengecek hasil proses testing tadi. Jika testing berhasil, maka akan selesai. Jika tidak berhasil, akan mengulangi kembali ke proses pembuatan model sampai proses pada uji coba testing kembali berhasil. Di sini ada flowchart aplikasinya. Flowchart aplikasinya saya jelaskan ketika mulai masuk pada aplikasi, masuk di halaman indeks, lalu muncul utama, selanjutnya muncul pada map pada aplikasi. Setelah itu muncul juga indeks lokasi untuk memasukkan alamat atau tempat tujuan yang akan kita cari. Sehabis memasukkan alamat atau tempat tujuannya, maka kita akan melakukan proses pencarian alamat atau tempat tujuan dengan algoritma Floyd-Warshall. Setelah alamat atau tempat ditemukan, maka aplikasi akan menampilkan nama travel dan alamat travel untuk mencapai tujuan yang kita cari. Pembahasan aplikasinya. Nah, pada tampilan awal merupakan tampilan yang pertama kali kita lihat seperti gambar di samping ini. Nah, tampilan awal terdapat beberapa tombol yang bisa digunakan user untuk yaitu tombol letak GPS, tombol marker, dan tombol zoom. Nah, tombol GPS ini digunakan untuk memfokuskan layar aplikasi menuju lokasi tempat atau user berada. Terus tombol marker merupakan tanda letak posisi kantor pemasaran tiket travel itu berada. Sedangkan tombol zoom itu digunakan untuk memperbesar atau mengecil ukuran map pada layar aplikasi. Jika user mengklik tombol GPS, maka akan tampilan halamannya pada seperti gambar ini. Pada gambar tersebut, titik biru menandakan bahwa lokasi kita berada dalam tampilan GPS tersebut. Lalu ada tampilan seperti parasut merah itu kan, nah itu dinamakan yaitu titik marker. Titik marker adalah titik tersebut adalah titik lokasi travel yang berada di kota Bengkulu, yang dimana dari data-data lokasi tersebut diambil dari MySQL dan dengan bantuan PHP untuk mengolah data, yang dimana data-data tersebut diambil dari sewaktu tadi penelitian di Muara Taman Express Travel. Nah, data-datanya seperti gambar nomor 1 seperti berikut. Nah, jadi untuk mendapatkan titik koordinat pada gambar data menggunakan aplikasi Google Earth, dan untuk mendapatkan titik koordinat lokasi pada gambar data yaitu dengan mengubah opsi pilihan perlihatkan
LIN atau BUJ di menu perangkat pilihan tampilan menu seperti gambar yang nomor 3 di bawah ini. Nah, tampilan opsi LIN atau BUJ itu diubah ke jadi desimal seperti halnya 3 itu contoh gambarnya. Nah, selanjutnya mencari titik-titik lokasi travel yang berada di Kota Bengkulu. Setelah titik lokasi ditemukan tadi, selanjutnya tambahkan saja letak ke lokasi yang kita ingin cari, koordinatnya seperti gambar nomor 1 di bawah ini. Setelah mengetahui titik lokasinya, maka pada aplikasi akan menampilkan info maker seperti gambar nomor 2 yang di bawah ini. Selanjutnya ke tahap tampilan Windows, info Windows. Tampilan info Windows akan muncul jika kita mengklik tampilan info maker tadi. Jadi titik lokasi atau marker tadi muncul tulisan nama dan alamat tempat. Kita tadi klik saja pada marker yang nama dan tempatnya. Dan pada tampilan info Windows terdapat beberapa teks views seperti nama travel, alamat travel, dan nomor HP yang bisa kita hubungi. Selain itu terdapat juga tombol untuk tampilkan jalur untuk mengaktifkan kelas direction Java sehingga tampil jalur terdekat menuju lokasi traffic tersebut. Nah, selanjutnya menampilkan jalur terdekat menuju lokasi travel yang kita ingin datangi. Tampilan ini akan aktif jika kita mengklik tombol tampilan jalur pada tampilan info Windows untuk menampilkan jalur terdekat dan tampilannya seperti gambar di bawah ini. Dalam algoritma Fluid Warshall, di sini terdapat data, yaitu data simpul, link ke simpul, dan juga setiap simpul tersebut memiliki jarak dan waktunya. Di sini kita mencari jalan yang terdekat dari terminal panorama menuju 5 Suprapto. Datanya ada di tabel sini yang kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita menggunakan algoritma Fluid Warshall untuk mencari rute terpendeknya, sama kayak sebelumnya. Cuman kalau ini dia nggak pakai grafik, jadi cuma pakai tabel. Nah, di sini terdapat jalur pertama. Di jalur pertama ini diketahui adanya NA, terminal, dan juga N1, N3, N4, N5, N6. Nah, untuk menghitung total jarak dan waktunya, untuk jarak kita hanya menjumlahkan, namun untuk NA itu dari terminal, jadi anggap saja kita nggak kemana-mana, jadi 0, nggak usah ditulis. Nah, untuk N1 kita bisa lihat di situ ada data N1, yaitu simpang panorama. Dia memiliki jarak 750 meter dan juga waktu 1 menit. Sisanya kita substitusikan dan juga kita jumlahkan. Lalu untuk jarak kita ubah meter menjadi kilometer. Namun untuk waktu kita ubah sekon menjadi 5,6 menit. Ini untuk jalur pertama. Nah, ini adalah jalur kedua. Jalur kedua ini sama kayak tadi, cuman dia berbeda saja jalurnya. Yaitu dari N1, N8, N9, N10, N11, N6. Caranya sama, yaitu substitusi. Ingat bahwa NA itu nilai awal, jadi dia belum gerak kemana-mana, jadi 0. Setelah itu kita hanya memasukkan N1, N8, N9, N10, N11, N6. Kita jumlahkan, lalu kita ubah meter jadi kilometer. Untuk waktu sama, kita ubah detik atau sekon menjadi menit. Untuk jalur ketiga, yaitu jalurnya berbeda lagi. Itu ada N1, N8, N9, N10, N5, N6. Di situ sudah terdapat deskripsinya atau detailnya. Caranya sama, kita masukkan saja data-datanya yang sudah saya sediakan di situ. Setelah itu NA dari nilai awal, nggak perlu dimasukkan, atau 0. Setelah itu kita jumlah total jaraknya, meter jadi kilometer, dan waktu kita ubah detik menjadi menit. Nah, ini adalah jalur yang terakhir, yaitu terdiri dari node N2, N7, N3, N4, N5, N6.
Di situ sudah terdapat detailnya. Caranya sama juga kok, kita masukkan, kecuali untuk NA nilai awal jadi 0, kita masukkan, kita jumlahkan, setelah itu ubah meter kilometer, untuk waktu juga kita sesuaikan dengan datanya, terus kita ubah sekon menjadi menit, atau detik menjadi menit. Nah, setelah kita sudah mengumpulkan semua jalurnya, selanjutnya, nah di sini terdapat data jalur. Data jalur yang tadi kita sudah totalkan atau jumlahkan, yaitu jalur pertama dengan jarak yang sudah diketahui di tabel, dan juga kedua, ketiga, dan keempat. Hasil uji black box. Black box itu apa sih? Pasti suka dengar kan? Nah, black box itu seperti kita tuh seorang beta tester atau debug gitu. Jadi misal kita tuh nggak bisa lihat program, jadi tuh kita nggak bisa lihat sintaksnya gitu. Jadi kita hanya dapat mencoba programnya saja dan mencari kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau untuk white box itu si programmer yang bisa lihat, jadi dia bisa otak-atik sintaksnya sendiri gitu. Di sini mereka membeli hasil tes uji dalam segi user interface. Dari kesimpulan yang kita bisa pahami bahwa untuk jalur pertama, kedua, ketiga, dan 4, dalam menggunakan algoritma Floyd-Warshall, shortest path yang dapat kita ketahui yaitu jalur pertama, karena dia memiliki jarak yang paling terkecil dan juga waktu yang paling terkecil. Jadi, algoritma Floyd-Warshall kita bisa lihat bahwa untuk jalur pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka adalah beberapa solusi. Namun, dari beberapa solusi tersebut, kita memiliki satu solusi yang dapat memecahkan satu masalah yang saling terkait. Nah, di sini yaitu node-nodenya NA, N1, N3, N4, N5, N6. Jadi, untuk jalur pertama adalah yang paling dekat untuk dari simpang panorama menuju simpang 5. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.